Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah program simulasi dealer kendaraan. Program ini dirancang untuk membantu pengguna memilih kendaraan, mencatat data pembeli, serta menentukan metode pembayaran baik secara tunai maupun cicilan. Dalam program ini, kami juga menerapkan konsep Object-Oriented Programming seperti pewarisan dan overloading method yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh anggota kelompok lainnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai program yang telah kami buat. Kelas pertama yang ingin saya jelaskan adalah kendaraan, yang menjadi dasar dari program ini. Di sini ada akses modifier yaitu protect string jenis kendaraan. Protect ini menentukan bahwa atribut jenis kendaraan dapat diakses oleh kelas kendaraan itu sendiri dan oleh kelas-kelas turunannya atau subkelas. Protect double harga kendaraan, sama seperti penjelasan sebelumnya. Atribut harga kendaraan juga dapat diakses oleh kelas kendaraan dan subkelasnya. Di sini kami menggunakan atribut jenis kendaraan dan harga kendaraan. Ini digunakan untuk menyimpan data kendaraan. Dan yang selanjutnya ada konstruktor, yaitu bertugas menginisialisasi nilai awal dari suatu atribut. Metode yang kita gunakan ada get jenis kendaraan, mengembalikan data jenis kendaraan. Yang kedua ada get harga kendaraan, yaitu untuk mengembalikan data harga kendaraan. Kelas ini juga digunakan sebagai superclass untuk kelas dealer yang akan dijelaskan lebih detail oleh Vito. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas kedua itu kelas dealer. Di sini ada input dan scanner dan public class dealer extend kendaraan. Kenapa menggunakan extend? Karena digunakan untuk menunjukkan bahwa kelas dealer adalah turunan dari kelas kendaraan atau kelas yang sebelumnya. Di sini ada akses modifier private string nama pembeli. Digunakan untuk melindungi atribut kelas agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas tersebut. Dan di sini ada konstruktor public dealer yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat. Nama konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya. Dan di sini ada public void, tampilkan pilihan kendaraan. Pada program ini adalah daftar percetakan kendaraan yang tersedia, lengkap dengan jenisnya seperti mobil, motor, nama, merek, dan harganya. Fungsinya ini adalah memberi informasi kepada pengguna tentang opsi kendaraan yang dapat mereka pilih. Biasanya dipanggil sebelum pengguna diminta memilih kendaraan, sehingga mereka bisa melihat daftar kendaraan dan nama harga sebelum memberikan inputannya. Selanjutnya ini ada public void pilihan kendaraan. Program ini menerima input berupa nomor pilihan kendaraan, seperti menetapkan jenis kendaraan, menetapkan harga kendaraan, dan menampilkan pesan kesalahan jika input tidak sesuai. Di sini kita menggunakan switch case dan default. Switch case ini gunanya untuk mengevaluasi nilai parameter pilihan yang dijalankan sesuai case 1 hingga case 5. Masing-masing mengatur nilai atribut jenis kendaraan dan harga kendaraan untuk kendaraan tertentu. Dan di sini ada default. Default ini gunanya untuk jika input tidak sesuai dengan inputannya, maka tidak akan valid. Di sini ada public void input data pembeli. Di sini program ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nama pembeli. Nama pembeli yang dimasukkan akan disimpan dalam atribut nama pembeli dalam objek. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raya. Terima kasih. Fungsi hitung pembayaran. Fungsi ini meminta pengguna untuk memilih metode pembayaran kendaraan. 1. Pembayaran tunai, 2. Cicilan. Penjelasan logikanya, jika metode sama dengan 1. Pembayaran tunai, fungsi mencetak total harga kendaraan langsung tanpa bunga. Jika metode 2. Cicilan, didefinisikan bunga tahunan 10%, bunga tahunan sama dengan 0,1. Total bunga dihitung dengan mengalihkan harga kendaraan dengan nilai bunga tahunan. Total cicilan dihitung dengan menambahkan harga kendaraan, dan total bunga cicilan per bulan dihitung dengan membagi total cicilan dengan 12. Fungsi mencetak total cicilan dan cicilan per bulan. Jika input tidak valid, fungsi mencetak pesan bahwa pilihan tidak valid.
Fungsi tampilkan informasi pembelian. Fungsi ini mencetak informasi terkait pembelian kendaraan seperti nama pembeli, jenis kendaraan, harga kendaraan. Variabel seperti harga kendaraan, nama pembeli, dan jenis kendaraan kemungkinan besar merupakan properti dari kelas yang sama. Penulisan format angka menggunakan %.2f untuk mencetak angka desimal hingga 2 digit di belakang koma. Fungsi tampilkan informasi pembelian versi default. Fungsi ini hanya menampilkan informasi dasar terkait pembelian kendaraan, yaitu nama pembeli diambil dari variabel nama pembeli, jenis kendaraan diambil dari variabel jenis kendaraan, harga kendaraan diambil dari variabel harga kendaraan dengan format 2 angka desimal, buka kurung %.2f tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tanpa rincian tambahan. Yang kedua, overloading fungsi. Tampilkan informasi pembelian boolean show details. Fungsi ini merupakan overloading dari fungsi. Fungsi tampilkan informasi pembelian. Yang sebelumnya artinya fungsi ini memiliki parameter tambahan boolean show details untuk menentukan apakah informasi yang ditampilkan adalah versi detail atau tidak. Logika, jika show details sama dengan true, maka menampilkan informasi pembelian secara lebih rinci, yaitu nama pembeli, jenis kendaraan, harga kendaraan, metode pembayaran. Jika kendaraan lebih dari 100 juta, dianggap menggunakan metode cicilan. Jika tidak, dianggap menggunakan metode tunai. Jika show detail sama dengan false, tidak menampilkan detail, fungsi memanggil versi default, tampilkan informasi pembelian untuk menampilkan informasi dasar saja. Poin penting dalam kode, yang pertama, ternary operator pada bagian harga kendaraan. Digunakan operator ternary untuk menentukan jenis pembayaran berdasarkan kondisi harga kendaraan. Yang kedua, reusability. Jika detail tidak diminta show detail sama dengan false, fungsi memanfaatkan versi default, tampilkan informasi pembelian agar tidak perlu menulis ulang logika. Encapsulation, semua informasi ditampilkan dengan format yang jelas untuk meningkatkan keterbacaan data. Kode ini memungkinkan fleksibilitas dalam menampilkan informasi pembelian, baik untuk laporan ringkas maupun detail sesuai kebutuhan jika dapat. Saya Reza Taraga Aditya ingin menjelaskan tentang overloading method. Program ini juga menggunakan konsep overloading pada metode tampilkan informasi pembelian dengan 2 versi. Versi yang pertama ada tanpa parameter. Ini menampilkan informasi dasar pembelian seperti nama pembeli, jenis kendaraan, dan harga kendaraan. Yang kedua ada dengan parameter boolean, menambahkan informasi lebih detail termasuk metode pembayaran yang disarankan. Konsep overloading ini memungkinkan program untuk lebih fleksibel dalam menyajikan data kepada pengguna. Selanjutnya ada demonstrasi program yang akan dijelaskan kepada teman saya Maria. Yang berikut saya akan menjelaskan demonstrasi program. Pertama, pengguna memilih kendaraan dari daftar. Yang kedua, pengguna memasukkan nama pembeli. Ketiga, pengguna memilih metode pembayaran dan melihat hasilnya, baik dari pembayaran tunai maupun cicilan. Selain itu, kita dapat melihat hasil dari kedua versi metode tampilan. Metode tampilkan informasi pembelian. Dengan cara ini, program memberikan pengalaman simulasi dealer kendaraan yang realistis. Jadi, kesimpulan program ini berhasil menunjukkan penerapan konsep object-oriented programming seperti pewaris dan overloading. Kami berharap program ini dapat membantu teman-teman memahami konsep OOP sekaligus memberikan inspirasi untuk pengembangan program seperti di masa depan. Dengan penyelesaian program ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan ilmu komputer dan teknologi. Terima kasih atas perhatian Anda.